Assalamualaikum, halo teman-teman. Di video kali ini, aku mau nunjukin ke kalian proses pembangunan rumah rekondisi yang aku beli melalui developer. Dan seperti apa tahap pembeliannya, simak terus videonya ya. Jadi ceritanya, aku dan suami udah lama banget pengen beli rumah, tapi yang sistemnya buyback. Maksudnya itu rumah rekondisi yang dibangun ulang. Karena di samping prosesnya cepet, biasanya lingkungannya juga udah rame. Terus kami cari-cari info lewat situs rumah 123.com. Kita kenalan sama marketingnya, terus dia ngajak ketemuan, dia yang datang nyamperin kami, terus dia ngejelasin sistem pembeliannya seperti apa, speknya bagaimana, dan juga ditunjukin lokasi rumah yang akan dijual. Kebetulan ada 3 lokasi rumah yang akan dijual, hanya beda blok aja, jadi kita survei dulu rumahnya. Terus kita mutusin untuk ngambil rumah yang ini karena menurut kami lokasinya strategis. Terus di situ kita booking kan, abis itu kita bayar DP sebesar 1 juta sambil ngasih fotokopi KTP untuk dicek BI checkingnya. Setelah dicek semuanya bersih, lalu di tanggal 18 kita disuruh ngumpulin berkas persyaratan. Di situ kita nunggunya cukup lama ya, sekitar hampir 1 bulanan karena mungkin verifikasi dokumen dan lain-lain. Setelah itu tanggal 16 September kita dapat SP3K yang menandakan pengajuan KPR aku diterima oleh bank. Terus sekitar 1 minggu kemudian kita dapat jadwal untuk akad kredit. Nah setelah akad kredit baru orang PDAM datang untuk masang air pump dan listrik juga dari PLN. Jadi seperti ini kondisi rumahnya sebelum direnovasi, bener-bener belakangnya tuh kayak hutan dan rumah ini dulunya pernah direnov juga sama pemilik yang lama. Dari awal rumah ini memang hanya ada 1 kamar, tapi nanti speknya dari developer akan dibuat 2 kamar. Jadi kita dapat untung dalamnya itu dibongkar semua untuk nambah ruangan karena kebanyakan rumah buyback itu katanya cuma dikopek-kopekin aja tembok luarnya, kalau bangunan lamanya masih bagus. Tapi kalau rumah kami ini dihancurin semua karena mau ditambah 1 ruangan lagi untuk kamar. Sesuai dengan spek yang dijual. Tanggal 14 Oktober udah mulai pembangunannya. Ini kelihatan tembok belakang udah dibongkar yang nantinya akan mundur untuk dibuat kamar mandi. Ini kamar mandinya setelah dibongkar, tembok belakangnya mundur sekitar 50 cm. Ukuran kamar mandinya sendiri nanti aku taruh di description box ya teman-teman. Bagian kamar depan ini, kamarnya maju 0,5 meter, jadi dibongkar semua jendelanya, dibuat baru supaya bisa dapat 2 kamar. Ini ruangan yang dalamnya, bagian dalam. Dan ini ruang tamunya. Oh iya, jadi yang dibongkar itu tembok tengah, depan, dan belakang. Karena ini rumah subsidi, tembok yang warna pink itu nyatu sama tembok orang lain, jadi nggak bisa dihancurin. Lalu ini kamar belakang, mundurnya jauh banget supaya bisa dapat 1 ruangan kamar lagi, dan ini lumayan lega. Untuk bangunannya sendiri, luasnya 30 meter persegi, kalau luas tanahnya 60 meter persegi. Jadi untuk teman-teman yang belum paham rumah sistem buyback itu seperti apa, rumah buyback itu rumah milik BTR yang ditinggalin sama nasabah, kebanyakan karena bermasalah dengan kredit KPR-nya. Lalu dibeli lagi oleh developer, diperbaiki, lalu dijual kembali. Jadi udah nggak ada sangkut pautnya sama pemilik yang lama. Itu aja sih sedikit yang saya tahu, jadi kalau salah mohon maaf ya teman-teman. Karena ini rumah subsidi plus, jadi kita hanya dapat gerbang depan dan pagar besi. Bagian belakang juga masih terbuka, kita cuma dapat meja untuk cuci piring aja. Buat yang nanya ini harganya berapa, kalau harga jualnya sendiri ini adalah 171 juta. Di surat SP3K-nya juga tercantum segitu. Aku sih kurang paham ya untuk rumah dengan spek seperti ini, harga 171 juta itu worth it atau enggak. Tapi yang jelas aku puas banget karena pengerjaannya rapi, tukangnya juga baik banget. Setiap 1 minggu sekali kita ke sana nengokin, suami juga kontrol dan ngobrol sama tukangnya. Tukangnya baik sih, ramah-ramah.
Ini sebagian besar udah jadi, tinggal finishing aja. Atap gentengnya juga udah dipasang, keramiknya udah, kusen jendela juga udah. Seperti apa hasil akhirnya? Kita lihat di video part 2 ya teman-teman. Jadi jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video selanjutnya. Assalamualaikum.